Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Hari ini akan disampaikan berkenan dengan 10 metode unggulan di bidang tablik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya adalah, panggilah kepada jalan Tuhan engkau dengan kebijaksanaan dan nasihat yang baik, dan bertukar pikiranlah dengan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Hikmah berarti 1. Pengetahuan atau ilmu. 2. Keseimbangan atau keadilan. 3. Kelemah lembutan. 4. Keteguhan. 5. Sesuai ucapan atau percakapan yang serasi atau cocok dengan kebenaran serta tuntutan keadaan. Keenam, anugerah nubuatan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, apa yang menghalangi atau mencegah seseorang dari perbuatan bodoh. Ini bukan semata-mata panggilan sederhana kepada Tuhan yang dimaksud dalam ayat tadi, tetapi adalah panggilan kepada keagungan dengan apa Allah Ta'ala memanifestasikan wujudnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah Tuhan dari semesta alam. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, berikut akan disampaikan 10 titik-titik pokok berkenaan dengan hal tersebut, di mana merupakan nasihat berharga dari Hajar Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaihi. Yang pertama, pesan ini untuk semua mereka yang beriman. Pesan ini sebenarnya adalah bagi dan ditujukan untuk semua mukminin. Walau dalam ayat ini yang diajak berbicara adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak dalam ayat tersebut dikatakan, wahai Muhammad, engkau yang harus berangkat sendiri menyuruh orang ke jalan Allah Ta'ala, di mana tidak ada sahabat yang akan menyertai engkau. Jadi, meskipun ditujukan kepada Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi yang dimaksud adalah untuk semua mukminin. Makna daripada kata hikmah atau kebijaksanaan atau kearifan, dengan merenungi arti kata kebijaksanaan atau hikmah, kita akan menelaah sejarah terlebih dahulu. Dari telaah kejadian-kejadian bersejarah, itulah kita bisa menghadapi lawan-lawan kita dengan kasih dan sayang yang sangat. Dengan cara itulah baru pandangan kita bisa diterima orang. Kalau tidak, maka mereka akan menolak. Yang kedua, pendekatan berdasarkan keadaan. Titik kedua dari prinsip hikmah yang seringkali diabaikan adalah perlunya memperhatikan keadaan atau lingkungan setempat. Lakukan analisis dahulu situasinya sebelum memulai suatu kegiatan menyuruh orang ke jalan Allah Ta'ala. Segala hal akan menjadi baik jika dilakukan pada saat yang tepat. Penyampaian pesan kepada seseorang yang sedang tergesa-gesa
atau pikirannya sedang kalut, tidak akan memberikan hasil yang baik. Jika seseorang sudah berpendirian tidak menyukai sesuatu yang diberikan kepadanya, ia tidak akan menerimanya meski barang itu baik. Karena itu, penyampaian pesan dengan cara yang tidak menyenangkan akan menimbulkan penolakan dan rasa kebencian orang, di mana upaya tablik kepada yang bersangkutan akan menjadi efektif. Karena itu, ingatlah bahwa Anda terlibat dalam suatu kegiatan yang pelik dan rumit. Ikutilah contoh teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berbaik hatilah kepada semua orang. Begitu juga agar menggunakan cara-cara yang arif dalam berkomunikasi. Anda harus berpikir bahwa yang Anda tuju akan berubah secara normal. Karena itu, Anda harus mengkomunikasikannya secara lembut. 3. Sejalan dengan fitrah manusia. Salah satu persyaratan hikmah adalah berbicara sejalan dengan kecenderungan orang yang diajak bicara. Jangan sampai Anda mengabaikan hal itu. Pahami tendensi dari orang yang Anda ajak bicara. Anda perlu memahami apa yang selalu dicoba dihindari oleh yang bersangkutan dan menyesuaikan pembicaraan Anda pada hal tersebut. 4. Sesuaikan dengan kemampuan diri Anda sendiri. Persyaratan lain daripada prinsip hikmah adalah memahami betul temperamen dan tendensi diri Anda sendiri. Tidak ada yang mampu menjalankan segala jenis tablik. Allah Ta'ala telah menganugerahkan fitrah sejalan dengan temperamen masing-masing. Sebagai contoh, ada seorang saudara kita yang senang mengenakan jubah bertulisan aksara ayat-ayat Al-Quran. Saudara yang lain seperti Quraisy Muhammad Hanif biasa berkeliling dan bertablik di atas sepedanya. Kalau ada yang mengatakan dirinya tidak mempunyai kemampuan bertablik, sama saja yang bersangkutan telah menyalahkan Allah Ta'ala. Yang benar adalah setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda dari saudaranya yang lain. Dan karena itu, menghadapi orang lain pun menggunakan caranya sendiri. Setiap orang mempunyai kepribadian berbeda, dan sewajarnya memperlakukan orang lain juga sesuai dengan kemampuannya sendiri. Kalian semua mempunyai temperamen yang berbeda-beda. Tuhan telah memberkati kalian dengan kapasitas yang juga berbeda. Karena itu, Anda harus bisa berpikir mengenai diri sendiri dan bagaimana caranya melaksanakan kewajibannya dengan cara yang tepat. Sebagian dari kalian tidak memiliki keterampilan berpidato atau berbicara yang baik, sedangkan sebagian lain tidak mampu menulis secara efektif. Sebagian ada yang merasa malu di muka publik, tetapi pembicaraan yang baik di lingkungan yang lebih kecil. Ada pula yang memang piawai berbicara di hadapan khalayak ramai. Karena itu, jika ada yang berperilaku bertentangan dengan kepribadian yang telah dianugerahkan Tuhan kepadanya, maka ia hanya akan menjadi bahan tertawaan. Yang kelima, saat selalu berubah. Periode atau saat selalu mengalami perubahan. Rentang waktu yang diperlukan juga berbeda-beda. Prinsip hikmah menuntut bahwa Anda memanfaatkan saat-saat tersebut. Dengan kata lain, cara bicara tidak sama pada setiap saat. Ada kalanya seseorang sedang sedih, dan pada saat demikian pembicaraan harus diselaraskan. Bicara pada saat-saat bahagia lain lagi.
Begitu juga Anda harus mengatur bicara Anda pada saat keadaan panik. Yang keenam, pemilihan atau seleksi yang tepat. Tuntutan prinsip hikmah lainnya adalah menetapkan orang yang dipilih yang akan menjadi sasaran tablik. Tidak terbilang banyaknya makhluk Tuhan yang harus kalian ajak kepada Allah Ta'ala. Dengan menguasai pengetahuan atau pandangan umum atas keseluruhan, Anda akan bisa memperkirakan mana yang paling sedikit membutuhkan kerja keras. Ada saudara-saudara Ahmadi yang terkadang berusaha amat keras menarik seseorang yang sebenarnya berwatak prasangka, kaku hati, dan jauh dari sikap takwa. Mereka lupa bahwa Allah Ta'ala telah menjanjikan atau membimbing mereka yang lurus saja, yang memiliki keberanian untuk mengatakan apa adanya. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam mengingatkan pengikutnya agar jangan melempar mutiara kepada babi, yakni di dalam Matius bab 7 ayat yang ke-6. Karena itu, pilihlah orang-orang yang berwatak baik, apabila mereka yang pemberani dan bisa jadi mubalik juga nantinya. Yang ketujuh, selalu menjaga komunikasi. Memelihara hasil panenan Anda juga merupakan tuntutan prinsip hikmah lainnya. Ketika Anda terlibat dalam kegiatan dakwah ilallah, maka Anda akan menikmatinya jika Anda ternyata berhasil. Tetapi jika setelah itu Anda tidak lagi menjumpai orang yang akan tablik secara berkesinambungan, maka Anda akan kehilangan yang bersangkutan. Sepertinya juga Anda menghancurkan hasil panen sendiri. Patut diperhatikan bahwa efek tablik merupakan waktu untuk berakar. Anda harus terus memeliharanya. Jika tidak, maka usaha Anda akan menjadi sia-sia. Kedelapan, banyak berdoa. Jika Anda tidak mengairi tanaman Anda, maka tanaman itu tidak akan menghasilkan buah. Ada dua cara irigasi bagi tanaman Anda. Yang pertama adalah air dari pengetahuan yang Anda siarkan di dunia ini. Namun, panen yang hakiki adalah yang diairi dengan air surgawi. Jika Anda mengairi tanaman Anda hanya dengan air pengetahuan duniawi, maka buahnya tidak akan berberkat. Karena itu, doa merupakan suatu hal yang esensial, dan Anda harus mencucurkan air mata di hadapan Allah Ta'ala. Mohonkan bantuan kepadanya. Adalah air mata seorang mukminin yang akan menurunkan hujan berkat. Karena itulah yang disebut pertama adalah kebijaksanaan atau hikmah, dan setelah itu baru nasihat yang baik. Nasihat yang baik adalah nasihat yang jernih, benar, dan soleh yang memiliki daya tarik. Nasihat yang baik tidak ada kaitannya dengan perbedaan sekretarian. Datangnya langsung dari kalbu dan perginya pun langsung masuk ke dalam hati juga. Argumentasi akan muncul belakangan. Yang penting dimulai dengan nasihat yang baik. Mula-mula sampaikan kepada orang bahwa Anda bersimpati kepada mereka. Mereka itu sedang merugikan dirinya sendiri. Masyarakat sudah porak-poranda. Pikirkan mengapa masyarakat menjadi rusak. Beritahukan kepada mereka bahwa hamba-hamba ilahi sudah datang. Dan setelah menyampaikan pesannya, lalu pergi lagi. Sampaikan pesan kepada mereka bahwa telah datang seorang penyeru ilahi, dan akan lebih baik bagi mereka jika mereka menyambut penyeru tersebut. Inilah landasan berpikirnya
mengapa Al-Quran menasihatkan untuk bersabar? Jangan tergesa-gesa. Mulailah dengan kebijaksanaan atau hikmah, agar orang mengetahui bahwa Anda adalah orang yang benar dan bersimpati kepada mereka. Mereka perlu mengetahui bahwa Anda tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga menaruh perhatian atas mereka. Yang kesembilan, diskusi. Meski apa yang Anda sampaikan adalah hal yang benar dan bijak, tetap saja orang akan berusaha membantah Anda. Allah Ta'ala berfirman, "Kami menasihatkan engkau untuk menghadapi mereka, dan jangan menunjukkan punggung kepada mereka. Karena itu, persiapkan diri Anda, dan Anda juga berhak mengemukakan argumentasi-argumentasi yang kuat dan teguh kepada mereka yang membantah. Namun, pertentangan itu jangan sampai menjadi kasar, karena dikatakan bantahlah mereka dengan argumentasi yang baik. Hadapi kejahatan dengan kebaikan. Mereka mungkin datang dengan kebengisan, tetapi Anda tetap harus menampilkan kebaikan. Mereka mungkin ingin mencelakakan Anda, namun Anda tetap harus mengharapkan yang baik bagi mereka. Kemukakan kebaikan setiap kali mereka mengedepankan kebencian dan kejahatan. Kesepuluh, kesabaran. Tetapi jika kamu bersabar, maka sesungguhnya itulah jalan yang paling baik bagi orang-orang yang sabar. Quran Surah An-Nahl ayat 127. Ingatlah bahwa kalian harus selalu menunjukkan kesabaran, karena Allah Ta'ala menyatakan bahwa mereka yang bersabar sesungguhnya lebih berhasil dari yang lain. Di bidang kontes keagamaan, jangan sampai mencoba menarik pembalasan dendam. Bahkan upayakan guna melupakan kesalahan orang dan tetap bersikap toleran. Seruan ke jalan Allah Ta'ala selalu dimulai dengan bilangan tunggal. Dan sekarang bilangannya sudah banyak sekali. Karena itulah aku mengatakan bahwa tugas tabligh tidak terbatas pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, karena juga menjadi kewajiban bagi para pengikut beliau. Allah Ta'ala telah berfirman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasul, bersabarlah. Ya Rasul, bersabarlah engkau. Dan sesungguhnya kesabaran engkau hanya mungkin dengan pertolongan Allah Ta'ala." Yakni di dalam Quran Surah An-Nahl ayat 128. Berarti bahwa Allah Ta'ala bermaksud menyatakan kepada beliau, "Ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kami tidak ada mengatakan bahwa engkau boleh bersabar atau membalas dendam sesuai keinginanmu sendiri. Bagi engkau nasihat kami adalah engkau bisa memperlihatkan kesabaran. Kami mengetahui bahwa engkau telah memperlihatkan kesabaran demi Allah Ta'ala. Karena itu, engkau jangan meninggalkan jejak ini, karena ini adalah jalan yang terbaik. Kalian harus mengetahui bahwa kesabaran itu ada dua macam. Pertama adalah kesabaran saat sedang marah, dan yang lainnya yang kedua adalah kesabaran saat sedang sedih. Kalian mengetahui kalau Rasulullah SAW belum pernah sampai marah yang sangat. Karena itu ingatlah bahwa kita harus meneladani Rasulullah SAW, di mana beliau SAW itu tidak pernah marah. Beliau SAW adalah manusia yang memiliki kesabaran seorang ibu hakiki. Bahkan lebih lagi, beliau SAW adalah orang yang ikut bersedih karena manusia merusak dirinya sendiri dengan cara tidak mengakui beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah Allah Ta'ala berfirman, "Janganlah engkau berduka cita atas mereka."
yakni terdapat di dalam Quran surah Nahl ayat 128. Para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, inilah 10 daripada metode unggulan di bidang tablik yang telah dinasihatkan oleh Hajar Khalifatul Masih keempat rahimahullah alaihi. Semoga kita dapat mengamalkannya dan Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan kepada kita untuk dapat bertablik. Tiada hari tanpa tablik dalam kehidupan kita. Allahumma amin. Wassalamu ala manittabal huda wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.